memiliki peran penting dalam sektor manufaktur, namun memiliki potensi bahaya yang sangat tinggi terkait penggunaan bahan kimia mudah terbakar dan penggunaan gasnya. Melalui video ini, kami akan membahas kasus kebocoran gas hingga terjadi ledakan di pabrik plastik dengan pendekatan hygiene manajemen industri mencakup 5 aspek utama, yaitu mitigasi, identifikasi, pengukuran, evaluasi, dan pengendalian berdasarkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2018. Mitigasi merupakan aspek penting dalam manajemen risiko melalui proses penilaian risiko. Di industri plastik, bahan baku gas etilen dan isobutana bersifat mudah terbakar dan berbahaya apabila kebocorannya sampai ke lingkungan kerja. Pada kasus ledakan di industri plastik terjadi akibat kebocoran gas yang terjadi karena kegagalan pemasangan katup reaktor sehingga gas bertekanan tinggi menyebar ke ruangan produksi. Risiko ini muncul akibat paparan gas mudah terbakar, kebakaran, dan ledakan yang mengakibatkan cedera serius hingga kematian. Pada tahap identifikasi, yang pertama, faktor kimia. Bahan kimia berbahaya seperti gas beracun dan mudah terbakar. Karena penyimpanan atau pengelolaan yang kurang adanya deteksi efektif, juga pada pekerja yang tidak memakai APD lengkap, serta kurangnya pelatihan tentang bahaya B3. Pada faktor fisik, ledakan akibat sumber api yang tidak terkontrol dan ventilasi yang buruk menyebabkan akumulasi gas eksplosif. Pada faktor K3, kurangnya identifikasi risiko, pemeliharaan peralatan, pelatihan, sistem alarm dini, dan kurangnya prosedur evakuasi. Pada faktor lingkungan, letak fasilitas yang tidak sesuai dengan zona industri dan ventilasi buruk yang memperparah akumulasi gas yang mengakibatkan adanya korban jiwa. Berdasarkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2018, etilen digolongkan ke dalam gas asfiksian dengan nilai ambang batas 20 ppm atau sekitar 28 mg per meter kubik dengan waktu pacanan 8 jam per jam. Sementara itu, isobutana termasuk ke dalam golongan gas yang mudah terbakar, sehingga konsentrasinya harus dijaga serendah mungkin dan tidak boleh melebihi level explosive limit. Insiden ledakan pada pabrik plastik terjadi karena pelepasan gas mudah terbakar sebanyak 38,5 ton yang diperkirakan melebihi nilai ambang batas dan mendekati batas ledakan. Karena tidak adanya sistem pengukuran dan deteksi dini menunjukkan kegagalan pengendalian paparan dan ketidaksesuaian dengan standar K3 lingkungan kerja sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2018. Evaluasi digunakan untuk menilai kesesuaian kondisi kerja dengan standar keselamatan industri. Penerapan hygiene industri pada pabrik plastik ini dinilai tidak efektif, ditandai dengan adanya pembocoran gas yang mudah meledak, yang melebihi nilai ambang batas dan mendekati batas ledakan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak optimalnya pengendalian paparan dan ketiadaan sistem deteksi dini. Kondisi tersebut mencerminkan ketidaksesuaian dengan standar K3 dan hygiene industri, sehingga resiko gas tidak dapat dikendalikan dan dapat mengakibatkan ledakan serta korban jiwa. Pengendalian resiko dimulai dari eliminasi dan substitusi dengan mengurangi atau mengganti bahan kimia berbahaya, serta menggunakan sistem proses tertutup untuk mencegah kebocoran gas. Selanjutnya dilakukan pengendalian teknik seperti pemasangan detektor gas, sistem alarm dini, ventilasi yang memadai, dan perawatan rutin untuk peralatan. Selanjutnya, pengendalian administratif diterapkan melalui proses safety management, SOP penanganan bahan kimia, pelatihan pekerja, dan simulasi keadaan darurat. Sebagai perlindungan terakhir, pekerja wajib menggunakan APD yang sesuai seperti respirator dan pakaian pelindung. Nah, dengan pengendalian yang tepat ini, lingkungan kerja akan menjadi lebih aman dan risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa mitigasi, identifikasi risiko, pengukuran, evaluasi, dan pengendalian menjadi kunci utama pencegahan kecelakaan kerja karena kesalahan pada salah satu tahap ini mengakibatkan kefatalan. Oleh karena itu, penerapan K3 di lingkungan kerja menjadi prioritas utama.